Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim yang menjelaskan tentang tawakal. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal fit tawakal utawi netep dalam tawakal. Summa la budda nuli wajib itu labil ilmu kadue wong luruh ilmu. Menit tawakal saking tawakal fi talabil ilmi ing dalem nyuprih ilmu wala yahtam ojo nyesahake sapa wong lamal arezki wong perkara wala yusyahil ojo ketungkul sira qalbihi atine bidzalika utawi ngomong-ngomong perkara Roi Abu Hanifah derito sapa Abu Khafifah rahmatullah muga sapa Allahu alaihi ing ngatasé Abu Khafifah an Abdillah sate Abdillah an Abdillah heke an Hasan saking Abdillah ibnu Hasan Az-Zabida as-sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi konco Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawa sapa wong tafaqahu ing pinter fi dini ing dalam agama fi dinillah ing dalam agama Allah fafahu nyukupi sapa man Allah sapa Allah Gusti Allah abahu waris cita-citane sapa man pada haitsulah yahtasib dan kedadine ora nyono sapa man. Jadi fasal ini menjelaskan tentang tawakal karena apa itu tawakal tapi adalah sebuah sikap pasrah yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha yang kita lakukan di berbagai apapun misalnya. Pasrah ini adalah sebuah sikap yang dimana mungkin dari kalian semua mempunyai sikap ini. Karena kita sebagai umat muslim hanya bisa berpasrah kepada Allah setelah usaha bersungguh-sungguh yang kita punyai, yang kita lakukan di dunia ini. Usaha apapun yang kita jalani adalah sebuah usaha yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Usaha apapun itu, usaha dalam hidup kita, memecahkan masalah atau di dalam pikiran kita maupun masalah stres atau depresi yang kita alami, itulah yang kita patut kita bertawakal kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Allah agar diberi jalan bagaimana jadinya jika kita tidak berpasrah kepada Allah SWT. Dan pasrah ini lawan katanya adalah putus asa. Jadi putus asa yang kita miliki adalah sebuah sikap yang buruk bagi kita karena putus asa ini tidak bisa menjadikan kita sebuah angan-angan yang kita inginkan, tidak bisa merubah segalanya apa yang kita capaikan. Dan diniatkan beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh dalam kita yang diinginkan, mendapatkan atau tidaknya kecewa dalam apa yang kita inginkan. Jadi beribadahlah dengan diniatkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, namun dengan disisihkan usaha yang kita lakukan kepada diri kita sendiri merupakan sebuah cobaan yang kita alami. Tercapainya atau tidak tercapainya tawakal ini adalah menuju jalan kita karena mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah sebuah kepentingan kita karena kita adalah makhluknya Gusti Allah SWT. Jika capaianmu kecewa dalam tawakal ini, kembalilah kepada Allah karena kita akan kembali kepada Allah. Dengan itu kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan dari sebuah yang awal kita tidak bisa apa-apa menjadi kita bisa apa yang kita ajarkan kepada sesama.
manusia. Dan tawakal ini bisa kita ambil manfaatnya, hikmahnya, yang berupa ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena berupa taat kita kepada Allah adalah sumber dari segala apa yang kita inginkan. Jika kita manfaat di dalam lingkungan maupun sesama masyarakat di lingkungan kita dan taat kepada Allah SWT, itulah jalan satu-satunya kita menuju di surga Allah SWT. Maka dari itu, mari kita bertawakal kepada Allah agar bisa kita berusaha untuk mencapai surga Allah SWT. Harus selalu pasrah dan mencari ilmu, karena mencari ilmu adalah sebuah ujian. Mungkin dari semua kita bisa menahan atau tidak bisa menahannya, karena kita hanya bisa berpasrah karena kita sedang mencari ilmu Allah SWT agar kita bisa menjadikan rezekinya, manfaatnya, dan pintarnya kita di dalam dunia ini. Jangan menyibukkan masalah rezeki, jangan takut tidak punya uang, dan jangan takut tidak bisa makan. Karena dimanapun kita berada, maupun itu tidak punya uang atau tidak bisa makan, tidak punya apa-apa, kita tidak usah takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam lindungan kita dan lindungan kita dalam hati kita. Karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa bertawakal kepada Allah. Apa yang kita inginkan akan bisa terwujudnya, karena apa yang kita inginkan adalah sebuah keinginan. Sebab tawakal ini bisa menjadikan kita apa yang kita inginkan menjadi tercapaikan. Dan jangan terlalu fokus rezeki, karena rezekinya orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tertukar. Karena rezeki ini kita bisa ambil hikmahnya dengan kita di dunia ini dan bertawakal kepada Allah, dan sifat dan sikap-sikap positif yang di lingkungan kita. Karena adanya ini sikap positif bisa menjadikan rezeki kita menjadi banyak, karena takwanya kepada Allah dan bertawakalnya kita kepada Allah SWT. Barang siapa pintar-pintar ilmu agama Allah akan mencukupkan dan rezekinya dari arah yang tak disama-sama. Nah, inilah rezeki yang kita tidak tahu dari mana datangnya, karena Allah bisa mendatangkan rezekinya secara tiba-tiba. Tidak usah takut, karena rezekinya orang mempunyai masing-masing. Tidak usah takut, maupun kita dalam keadaan bosan, memikirkan dia tak kunjung datang, ataupun keadaan cemas dan panik karena adanya sebuah ketidakpunyaan yang kita miliki. Kita hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah SWT agar diberikan rezeki yang baik dan sebuah berterima kasih, bersyukuri atas kenikmatan yang kita berikan kepada Allah. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim harus pintar-pintar bersyukur, harus rajin-rajin kita belajar mencari ilmu Allah SWT agar apa yang kita inginkan bisa dicapaikan oleh Allah SWT. Marilah kita bertakwa kepada Allah SWT dan bertakwa kepada Allah SWT dengan taat dan hikmat, karena taat dan hikmat ini adalah sebuah kunci rezekinya mengalir kita di hidup dunia ini dengan tenang dan nyaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan ataupun penjelasan yang kurang berkenan di dalam hati Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.